Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Saya secara pribadi berbahagia sekali bisa berkumpul di bumi perkemahan Tambak ini, di kampung terakhir wilayah Ngargoyoso ini. Dan ini adalah perkumpulan kita di hari yang kedua. Ya benar ya, hari yang kedua dan calon malam yang kedua. Besok pagi kita masih ada satu pengajian lagi, menyemai akidah tauhid dalam jiwa anak. Setelah pengajian kita sarapan, setelah itu kita bergerak menuju ke rumah makan Mbak sama Mbak Ning untuk menghadiri acara walimatul urs saudara kita Mas Fatur dan istrinya, yang kemarin dia sudah berhasil menjalani akad nikah ya dengan lancar. Alhamdulillah, kita ikut berbahagia dan turut mendoakan. Adapun sore hari ini untuk membersamai aktivitas kita di senja hari ini, kita mendengarkan sedikit kultum, kuliah terserah antum. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, dan katakanlah, ja'al haqqu, al-haq telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan musnah. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu memiliki sifat musnah dan cepat hilang. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu memiliki sifat dan karakter cepat hilang dan cepat musnah. Apalagi kalau kebatilan itu sudah bertemu dengan kebenaran gitu. Maka jadilah membela kebenaran yang senantiasa eksis, membela orang-orang yang benar, menghormati guru, menyayangi teman, rajin menabung dan suka menolong, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam kitab Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz tulisan Al-Wahidi disebutkan, wa qul ja'al haqqu. Ma makna al-haq fi hadhihi al-ayah? Al-haqqu fi hadhihi al-ayati huwa al-Islam. Jadi yang disebut dengan kebenaran, yang dimaksudkan kebenaran di dalam ayat ini adalah Islam, agama Islam. Wa qul ja'al haq, katakanlah al-Islam telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan musnah. Maknanya adalah wa tamahalla syirku, maka kesyirikan akan menjadi lenyap gitu. Tetapi perseteruan antara Islam dengan syirik ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, sebagian simbah-simbah kita kan menerjemahkan Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Suradira itu adalah kebatilan ya. Lebur dia akan hancur, pangastuti itu kebaikan ya. Kebaikan itu akan menghancurkan keburukan, kebatilan, dan juga kesyirikan. Sehingga tafsiran al-haq di dalam ayat ini adalah al-Islam, kemudian al-batil itu adalah kesyirikan. Al-Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri, pasrah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah. Maka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, mengaku dirinya tunduk dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, itu hakikatnya dia belum berislam itu.
Mengaku Islam tetapi tidak mentauhidkan Allah dan tidak berlepas diri dari kesyirikan, itu orang yang belum berislam. Karena makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ada orang Islam tetapi masih menduakan Allah, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada penunggu gunung, beristi'anah minta pertolongan perlindungan kepada Allah tetapi juga isti'anah kepada selain Allah, orang ini tidak disebut sebagai orang Islam. Jadi saat Islam itu datang, maka kesyirikan akan lenyap. Innal batila, nah al-batil fi hadhil ayat bermakna asyirku. Innal batila, sesungguhnya kebatilan, kebatilan di sini artinya adalah kesyirikan. Kana zahuqa, dia akan lenyap. Mudmahlan, zailan, dia akan musnah, kemudian akan lenyap. Dan umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqula hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk membaca ayat ini. Inda dukhuli Makkah yaumal fathi, saat beliau memasuki kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah gitu. Jadi orang-orang yang eksis mendakwahkan tauhid, kemudian memberikan peringatan kepada umat dari kesyirikan ini, mereka akan menang, Pak. Tetapi biasanya manusia secara umum itu akan fokus pada ini, pada kejadian yang dia lihat seketika itu pula. Saat Nabi itu berakhlak mulia, saat Nabi itu ucapannya dipercaya, saat Nabi itu mendapatkan gelar apa? Al-Amin, orang yang sangat dipercaya pembicaraannya, itu seluruh bangsa Arab memuliakan Nabi, menghormati Nabi dan segan kepada Nabi. Tapi saat Nabi menyuarakan dakwah tauhid ini, memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, ya, sesajen kalau saya boleh mengklasifikasikan atau memberikan contoh kesyirikan di era sekarang itu yang banyak beredar di tengah masyarakat kita, satu sesajen, yang kedua jimat, yang ketiga dukun, yang keempat menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyembelih untuk selain Allah itu modelnya ada banyak. Satu, tidak menyebut nama Allah. Dua, menyebut nama Allah tapi diniatkan untuk selain Allah. Yang ketiga, menyebut nama Allah diniatkan untuk selain Allah tapi menyembelihnya itu di tempat-tempat khusus kesyirikan. Itu semua masuk kategori adzabhu li ghairillah atau sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hukumnya haram, najis, tidak boleh dimakan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Nah, kebanyakan kita, para penuntut ilmu, bahkan sebagiannya para ustadz, para da'i, para kiai itu menganggap bahwa menyeru kepada dakwah tauhid itu satu aktivitas yang menakutkan, yang akan membuat manusia akan lari dari dakwah Islam itu. Tadi saya sampaikan Nabi itu sangat dihormati oleh bangsa Arab. Tapi semenjak Nabi itu menyuarakan dakwah tauhid, apa yang dilakukan mereka kepada Nabi? Dituduh gila, dituduh ahli sihir, dituduh orang yang ngawur, dituduh tukang syair, pembohong, pendusta. Kemudian ketika sholat itu didublak kotoran onta, ketika sujud itu didublak usus onta, jerohan onta itu, sampai Fatimah putri beliau membersihkan kotoran dari badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud, yang sedang sholat, sambil menangis berurai air mata. Bahkan Nabi tidak cukup diusir, bahkan mau dibunuh, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat Jibril datang dikawal oleh malaikat penunggu gunung dan menawarkan, ya, malaikat tersebut akan mencabut 2 gunung lalu dipukulkan ke kota Mekah sampai mereka hilang dari peta dunia. Itu kesulitan, hambatan yang mesti dialami oleh para penyeru tauhid. Lalu pepatah Arab mengatakan inna surraha biqadril alam.
Sesungguhnya kerasnya teriakan itu berbanding lurus dengan rasa sakit. Semakin sakit seseorang, maka akan semakin keras di dalam berteriak. Semakin keras gangguan terhadap dakwah tauhid, menunjukkan para pengikut kesyirikan itu mereka sedang apa? Kesakitan mereka. Mereka sedang apa? Tidak nyaman karena praktek-praktek kesyirikan yang mereka usung itu sedang diganggu oleh para penyeru dakwah tauhid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan itu. Jika Islam telah datang, kesyirikan hancur. Jika Al-Qur'an telah datang, setan akan hilang. Jika beribadah kepada Allah, seluruh peribadahan kepada selain Allah akan musnah. Wa qala Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ay nasran madiyan wa ma'nawiyan, yaitu pertolongan yang madiyan secara materi maupun secara ma'nawi. Walakin minal wadhihi anna Allah ta'ala ja'ala dunya daniyan asbab, fallazimu an yattabi'a al-mu'minun al-asbab hatta yasulu ila nasr. Akan tetapi yang termasuk perkara yang jelas, Allah Subhanahu wa taala ja'ala dunya asbab. Allah menjadikan hukum di dunia ini sebab dan akibat. Maka seorang yang beriman itu hendaknya dia mengikuti hukum sebab akibat itu dengan berusaha. Tema kita itu bahwasanya Allah menjanjikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang istiqomah mengikuti syariat. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong para rasul kami dan akan menolong orang-orang beriman di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Jadi jangan dianggap pertolongan Allah itu hanya nanti diberikan di akhirat. Hatta di dunia pun Allah menolong hamba-hambanya yang beriman itu. Nah, bagaimana cara agar pertolongan Allah itu turun kepada kita? Yang pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa tidak. Karena pertolongan Allah itu hanya turun bagi orang-orang yang diridhoi, dan Allah hanya akan ridha kepada orang-orang bertauhid. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah adalah dosa syirik. Maka jangan berharap kalau kita masih berkubang kesyirikan, kita mengharapkan pertolongan Allah. Jangan harap. Masih takut kepada setan, lembut, ya, hilangkan itu semua. Dukun-dukun itu teman-teman, orang yang sing bener ngapusi kabeh kaya wong gedebus kerinci. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Ya. Syaratnya apa? Yaitu mereka beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang ini? Sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan peternakan dan tanam-tanaman. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Jihad itu enggak mesti perang, teman-teman sekalian. Jihad itu diantaranya kalau tidak ada jihad yang syar'i, ya dengan menuntut ilmu seperti ini. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu seperti fi sabilillah, jihad, sampai dia kembali. Jadi kalau antum datang ke sini niatnya hanya pengen dolan saja, rugi gede. Dan nuwun sewu, bodoh banget. Makanya setiap kali kita ada kegiatan outdoor seperti ini, kita senantiasa berusaha untuk mengemasnya dalam bentuk pengajian. Itu yang utama. Yang lainnya itu bonus, kata Mas Eko. Intinya itu ngaji. Hikingnya, api unggunnya, ya madangnya, ngopinya, itu bonus yang kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan pahala besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, wa min a'zamil jihad, termasuk jihad yang paling agung, paling unggul, paling besar pahalanya, suluku turuki ta'alumi wa ta'lim, menempuh jalan
untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Fa innahu man ishtaghala bidzalik, sesungguhnya orang-orang yang menyibukkan diri dengan dua hal ini, menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya. Liman sahat niyatuhu, jika niatnya lurus, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, tidak akan bisa ditandingi oleh amal apapun. Perhatikan ini baik-baik. Antum itu di sini ngombe, ngopa, ngopi, ya, apa nih, modang medeng, turu, itu tidak bisa ditandingi oleh amal ibadah apapun. Syaratnya satu, ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua, ingin menuntut ilmu agama. Kalau dua syarat ini, meskipun antum modang medeng, ngopa, ngopi, turu, ngeliwat, tidak bisa ditandingi oleh amal ibadah apapun. Maka terlalu bodoh kalau kita ini hanya mementingkan dolane, tetapi ngajinya justru dikesampingkan. Rugi besar di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Sehingga kata Nabi, kalau kalian sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan peternakan, lalu kalian meninggalkan jihad, tidak mau pengajian, tidak mau daurah, tidak mau majelis taklim, sallallahu alaikum dzullah, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan dari berbagai macam sisinya, ya, hina kedudukannya, hina derajatnya, hina ekonominya, ideologinya, sosialnya, politiknya, budayanya, keamanan dan pertahanannya, pokoknya ipolek sosbud hankam nas. Maka kembali kepada ajaran agama itu tidak akan bisa direalisasikan kecuali kalau kita aktif di dalam majelis taklim, majelis ilmu gitu. Dan kemuliaan seorang penuntut ilmu saat dia duduk bersimpuh di majelis ilmu, yang mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup yang akan terus dia bawa sampai hari di mana dia kehilangan jatah rezekinya. Dan kita tidak akan pernah mati sampai kita melunaskan seluruh jatah rezeki kita gitu. Jadi tidak usah terlalu antum pikirkan ancaman-ancaman para pelaku kesyirikan. Adukan semua kepada Allah dan tetap istiqomah berjalan di atas ajaran agama Islam. Sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi karena udara sudah mulai mendingin ini, sudah mulai maghrib, kita cukupkan kultum pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan tema menyemai akidah tauhid dalam jiwa si anak. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan kemas-kemas. Kok kemas-kemas? Acaranya apa ini? Santai. Nyalakan api, nyalakan lampu, beres-beres. Kita mau sholat di sini juga, ya. Jamak qasar insyaallah taala. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tahu, tafadhal silakan, Mas. Tahu keras di bawah. Enak loh, 500 ini. Satu biji ini. Satu biji 500. Kurang murah. Apa tahu gratis? Iya. Usadan. Nah, aku ditekoni dadi yo tak jamu lho. Ketemu nang BC wae lho. Ketemu nang TKP ya apa, Bang? Ketemu nang Sumbing. Base camp. Malam.